Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para jamaah ziarah wali ke-9 sekalian, sebentar lagi kita akan sampai di Mbah Soleh Darat Semarang. Marilah kita simak sedikit biografi tentang Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat yang bernama lengkap Muhammad bin Soleh bin Umar As-Samarani. Beliau lahir di desa Kedung Jumbleng, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara pada tahun 1820 Masehi atau 1235 Hijriah. Sebutan darat dilekatkan pada beliau karena tinggal di kawasan dekat pantai Semarang Utara. Itu adalah tempat mendarat atau berlabuh orang-orang dari luar Jawa. Kealiman Mbah Soleh Darat tak lepas dari peran sang ayah. Ayah beliau bernama Kiai Haji Umar. Ia adalah ulama yang dipercaya Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa melawan Belanda di wilayah pesisir utara Jawa. Dari sang ayahlah Mbah Soleh Darat kecil memulai pengembaraannya, meraup ilmu agama. Setelah itu, beliau belajar kitab-kitab agama seperti Fathul Qorib, Fathul Mu'in, dan kitab-kitab lainnya pada Kiai Haji Syahid, Watu Raja, Pati, Jawa Tengah. Perjalanan beliau dilanjutkan ke beberapa pondok pesantren. Beliau menimba ilmu dari beberapa ulama terkemuka yang telah kondang. Di antaranya adalah Kiai Haji M. Syahid, cucu dari Syekh Ahmad Mutamakin dari Kajen Margoyoso, Pati, Jawa Tengah. Kiai Raden Haji Muhammad Solih bin Asnawi. Dari beliaulah beliau mengkaji kitab tafsir Jalalain Asyuyuti. Beliau juga belajar ilmu falak dari Kiai Abu Abdillah Muhammad Al-Hadi bin Bakuni dan mendalami ilmu nahwu dan sorof dari Kiai Ishaq Damaron. Hingga akhirnya beliau melanjutkan nyantri di Kiai Sya'da dan Kiai Murtado yang nantinya menjadikannya sebagai menantu. Harapan besar sang ayah akan putranya begitu besar. Sang ayah merasakan anaknya mempunyai kelebihan pada bidang ilmu. Ia mengajak buah hatinya pergi ke Mekah untuk menunaikan haji. Ayah mengajaknya tinggal di sana untuk mendalami ilmu agama pada ulama sufi Timur Tengah. Di tanah haram itu, beliau berguru kepada ulama-ulama besar seperti Syekh Muhammad Al-Mukhri, Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Makki, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, dan beberapa ulama besar lainnya. Karena keluasan ilmu beliau, akhirnya Mbah Soleh Darat mendapatkan ijazah dari beberapa guru di Mekah untuk mengajar di Mekah. Waktu terus berjalan. Setelah beberapa tahun di kota Mekah, Mbah Soleh Darat pulang kembali ke tanah Indonesia. Beliau ingin mengabdikan diri di tempat kelahirannya tersebut. Beliau pun langsung mengajar di pondok pesantren darat milik mertuanya, Kiai Murtado. Kehadiran beliau membawa karisma tersendiri bagi pesantren. Dengan sentuhannya, pesantren pun berkembang dengan pesat. Sehingga di pesantren inilah kiai besar datang dan menimba ilmu pada beliau. Di antara lain mereka adalah pendiri Nahdlatul Ulama Mbah Hashim Asy'ari, pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Pondok Termas Pacitan sekaligus pakar hadis Kiai Haji Mahfud Termas, pendiri pesantren Jamsaren Solo Kiai Haji Idris, ahli falak Torsohor Kiai Haji Sya'ban, pendiri pondok pesantren Watu Congol Muntilan Kiai Haji Dalhar, yang terkenal kewaliannya dan menjadi guru Syekhina Abdullah Fakih dan Kiai Bisri Syamsuri. Selain itu, beliau juga merupakan spiritual dari Raden Ajeng Kartini.
Kitab tafsir dan terjemahan Mbah Soleh Darat diberi nama Faidur Rahman, dan kitab tersebut adalah kitab tafsir pertama di Indonesia dalam bahasa Jawa dengan aksara Arab. Mbah Soleh Darat wafat pada usia 83 tahun. Beliau meninggal pada hari Jumat Wage, tanggal 28 Ramadan 1321 Hijriah, atau bertepatan dengan 18 Desember 1903 Masehi. Beliau dimakamkan di pemakaman umum Bergota, Semarang. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau. Amin ya rabbal alamin.